Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatul qabul wa tamami kulli sulin ma'mul ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ila ali baitihil kiram was sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa dhabil huquqi alaina ajma'in thumma ila jami'i ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi anna Allah tagashahum bir rahmah al maghfirah wa ya'li darajatihim fid dunya wal akhirah wa yadkhiluna wa iyyakum al jannata bighairi hisab wa ila ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin nabi wa alin nabi وببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita mulai mujakarah ini dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal dzikra wat tadhkira lillahi ta'ala. Niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Menyambung syair Matan Aqidatul Awam masih terkait tentang riwayat Nabi Ibrahim. Qala Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Marzuqi fi Matni Aqidatil Awam tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wagtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba'. Melanjutkan kisah Nabi Ibrahim yang minggu lalu, yang mana Nabi Ibrahim itu salah satu sifat yang wajib kita i'tiqadkan terhadap semua nabi-nabi, semua rasul-rasul itu bersifat fatonah, bersifat cerdas. Di antara kecerdasan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim ingin mengajarkan, mengingatkan kepada kaumnya untuk menggunakan akal sehatnya. Bagaimana sesuatu berbentuk patung, olahan sendiri, kada bisa mendengar, tidak bisa melakukan perbuatan apapun hatta untuk dirinya sendiri, sehingga kok bisa layak untuk disembah, sehingga kok bisa layak untuk dijadikan Tuhan. Dan kaumnya sendiri ternyata mengakui hal tersebut, akan tetapi hidayah jua yang ianya. Artinya apa?
Biar misalnya nasihat tuh masuk terus, bujur jerpian, tapi hidayah kada turun. Hidayah Allah Ta'ala kada meletakkan di hati para hamba-hambanya. Biar dikajal lawan ilmu, biar beparak lawan aulia, biar beparak lawan nabi. Nang nyata-nyata nih Nabi Ibrahim beparak lawan nabi atau kada istilahnya tuh kada menyetrum. Hidayah tuh kada menyetrum. Jadi kita menyambung setelah terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Lalu karena kaumnya merasa malu, di antaranya Raja Namrud tasupani nih. Kenapa? Karena sesuai akal logika, akal sehat Nabi Ibrahim nang pas. Adapun kenapa kada hakun percaya? Ya pengarasan. Kada hakun menerima yang hak. Padahal dalam hati kecil tuh bujur jerpian. Akan tetapi kenapa yo? Tangan, betis, otak ini mengaku ya Allah, kenapa kolernya lah? Tahu ya Allah Ta'ala, beribadah ini bagus, cuman tangan ulun ini koler benar. Ya Allah, tahu ke majelis itu bagus, tapi batis ini koler benar. Ada aja kekuatan, ada aja sehat aja orangnya. Akan tetapi ya tadi batis ada, awak sehat, waktu ada, cuman kada mau tegarak hati di mapa yuk caranya. Itulah yang namanya hidayah Allah Ta'ala nang berkehendak. Lalu setelah terjadi perdebatan tersebut, Raja Namrud beserta masyarakat yang dipimpinnya beserta kaumnya itu hendak membalas kita tasupani. Nah, lalu dendam. Kayak apa caranya kita nih membalas Nabi Ibrahim? Kita nih bahasanya tulah kalah telak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim menyupani di orang banyak. Jakanya berhadap-hadapan telah bermadahi tak kurang supannya. Ini di dalam masjid misalnya berdebat, banyak orang mendengarkan. Oh, bujur lah. Nah iya tak pas nang tetap bakaras nih masupannya kita salah, kita nih tahu ya salah aja. Pada nang berhala patung itu kada cocok untuk dijadikan Tuhan. Tapi ya tak karas tadi hati. Lalu apa yang dilakukan mereka? Ini menjadi ibrah bagi kita lah. Menereng-nereng ke diri kita seorang. Artinya apa? Ini orang ada memadahi ke kita. Kita nih balasannya manimpalakah bahasanya, atau ya mengaku dah aku nang salah, atau membalas apa? Artinya karasi, bujur balak enam, bujur apa bahasa istilahnya tuh? Bujur salah tatap menang aku di suara. Sidin suara halus, aku suara ganal. Benyaring suara, naikakan suara, tadiam tuh sidin. Bahasa kitanya tuh. Jadi berkata qalu, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 68. Berkata qalu harriqu. Berkata di sini dalam tafsirnya qalu di situ di antaranya Raja Namrud berkata harriqu, bakar. Ayo bakar. Ini kehabisan akal sudah. Artinya apa? Kalah debat, kada ada cara lain, cari apa bahasa? Mengalihkan perhatian. Harriquhu, ay Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum. Jadi ayat Al-Qur'annya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan tolonglah bela Tuhan-Tuhan kalian itu. Nah, jangan dibiarkan Tuhan kalian tasupani. Bela dengan cara apa? Bakar Nabi Ibrahim. Bitahriqihi, dengan cara membakar Nabi Ibrahim, membakar hidup-hidup.
In kuntum fa'ilin, itu jika kalian memang mampu melakukannya. Artinya, ayo kita mampu aja. Dari segi awak sehat saja, dari kemampuan ada aja hartanya nang kawa digunakan untuk menyiapakan pembakaran Nabi Ibrahim. Tafsir Jalalainnya, nusrataha fajama'u lahul hatobal al-kathira wa adramun nara fi jami'ihi. Lalu mereka membela Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengumpulkan gasan Nabi Ibrahim kayu bakar nang banyak. Lalu menyalai kayu bakar tersebut sehingga terbakar. Fi jami'ihi, seberataannya. Wa awthaqu Ibrahima wa ja'aluhu fi manjaniqa wa ramauhu finnar. Dan mereka mengikat Nabi Ibrahim di mana? Di alat pelontar. Wa ramauhu finnari, dan mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kubangan api. Jadi dalam referensi yang lain, ketika mereka meletakkan Nabi Ibrahim, ini hendak meletakkan di alat pelontar. Nang bahasa nyamannya itulah kalau kita pernah melihat perang Romawi di film-film misalnya, kan ada nang hendak menghancurkan benteng nang besar itu ada kelebihannya mengolah alat pelontar yang mana di pelontarnya itu ada semacam kayak bolanya itu berapi. Jadi pas kena benteng orang meledak, artinya hancur benteng orang dapat dengan melontarkan bola api yang singganalan itu. Itu alat pelontar yang tergambar di akal kita lah. Jadi dalam riwayat, dalam referensi yang lain, qala al-Ala'i lamma aradu ilqa'ahu finnar, ketika rakyat Nabi Namrud atau pasukan Nabi Namrud hendak melemparkan Nabi Ibrahim ke kubangan api nang menyala-nyala. Jadi yang ditugaskan itu pertama 10 orang. 10 orang hendak mengangkat Nabi Ibrahim diandak ke tempat nang melontar. 10 orang mengangkat kada mampu. Lalu 10 orang ditambahi pasukannya 100 orang. 100 orang mengangkat Nabi Ibrahim hendak di pelontaran tempat hendak melontarkan ke api, kada kawa jua. Lalu Nabi Ibrahimnya melihat kada kawa pinanya Lalu dipadahi Nabi Ibrahim coba pian baca Bismillahirrahmanirrahim. Meumpati jar Nabi Ibrahim dibaca sambil meulu-ulu. Bahasa kitanya tuh meumpati jar Nabi Ibrahim baca Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca buhannya tapi dengan cara nang seakan-akan mengejek. Ternyata setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kawa mengangkat situ sini Nabi Ibrahim ke pelontaran. Nah nyatanya telah menghadapi bahwa nang Nabi Ibrahim padahakan itu bujur, tetap aja kada percaya. Nyata sudah terbukti di tangan seorang. Kita melihat seorang bahwa nang disampaikan Nabi Ibrahim ini bujur kada istilahnya tuh kada pandirwara. Terbukti, oh inikah di antara mukjizat Nabi. Oh inikah kebenaran secara logika masuk, secara non logis bahasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim timbul kawa mengangkat. Sebelum-sebelumnya 100 orang nang mengangkat kada kawa. Itu hidayah. Dalam Hasyiatus Sawi menjelaskan terkait tentang kisah Raja Namrud beserta para pasukannya ingin membakar Nabi Ibrahim. Jadi yang berkata hariqu artinya bakar Nabi Ibrahim. Itu siapa nang ampun idabul pertama. Bahasa kitanya tuh yang menjadi istilahnya nang membawai pertama kali Provokatornya siapa? Provokatornya adalah Raja Namrud bin Kan'an bin Sinharib bin Namrud bin Qaus bin Ham
bin Nuh alaihi salam. Nah, keturunan Nabi itulah, keturunan Nabi Raja Namrud. Dan ada dalam satu riwayat berkata Mujahid dan ulama-ulama lainnya, Raja Namrud ini termasuk 4 raja besar yang terkenal di dunia. Jadi di dunia itu, kalau menurut Mujahid dan ulama-ulama lainnya, raja besar yang terkenal di dunia ini ada 4. 2 Muslim, 2 kafir. 2 Muslim itu yang pertama Raja Sulaiman. Raja Sulaiman. Yang kedua Raja Dzulkarnain. Itu di antara raja-raja besar yang tersohor di dunia. Dan yang kafir, yang kada beriman, itu Raja Namrud dan Raja Bukhtunassar. Raja Bukhtunassar. Jadi dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan, wal hikmatu fi ikhtiyarihim at-tahriqa ala ghairihi min anwa'il qatli. Hikmah kenapa gerang jadi muncul pikiran itu jakanya pancung Nabi Ibrahim, atau misalnya salib Nabi Ibrahim, atau hukum selain bentuk-bentuk yang istilahnya membinasakan. Kenapa muncul di pikiran Raja Namrud nih? Kenapa nang muncul itu bakar, bukan cara membunuh dengan cara yang lain. Alasannya anna Ibrahim bada'ahum bil fadihati wat tashni'i alaihim. Karena alasan munculnya Raja Namrud ini berpikir kenapa harus dibakar aja ini jar. Jakanya ditebas langsung selesai masalah, tapi ini dibakar. Oh, ternyata di antara hikmahnya ini karena mereka berpendapat Nabi Ibrahim itu nang memulai mempermalukan dan memburuk-buruk akan kelakuan mereka, menyupaniakan kita, memburuk-buruk akan kelakuan kita, itu Nabi Ibrahim. Maka muncullah kayak apa caranya supaya Nabi Ibrahim ini kita puas menyiksa. Kita bakar aja, nyata pas dibakar itu kan kada langsung meninggal. Bahasanya tuh tasiksa dulu. Bahasa kalau orang sarik tuh lah, rasakan. Apa garang menyupani kami? Tasupani kalau disiksa, nih dihinakan, kayak apa rasanya? Bahasa kalau orang terbakar nih lah, siksaan orang dibakar, tasiksa. Jadi mereka ingin kaum Raja Namrud itu atau pasukan Raja Namrud beserta kaumnya ingin membalas rasa sakit hati, dipermalukan dan disambat-sambat nang kada bagus terkait penyembahan mereka terhadap berhala atau patung. Bagaimana caranya nih supaya sealaman tahu Nabi Ibrahim, sealaman sakampungan orang tahu Nabi Ibrahim dihinakan. Jadi merasa fajama'u lahul hatoba, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Kesimpulan kisah proses pembakaran tadi, lamma jtama'a Namrud wa qaumuhu li ihraqi Ibrahim, manakala Raja Namrud beserta kaumnya sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim, habasuhu fi baitin, mereka memenjarakan Nabi Ibrahim di suatu rumah. Wa banau bunyanan kal hadirati, dan mereka membangun sebuah bangunan seperti lumbung padi, seperti mengolah gudang. Bi qaryatin, di sebuah desa, yuqalu laha Kuthi. Jadi dinamakan tempat tersebut namanya Kuthi. Thumma jama'u lahu salabal hatabi wa asnafal khashabi muddata syahrin. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar dalam tempo sebulan. Artinya lawas benar nih persiapan hendak membakar Nabi Ibrahim. Sebulan perlu waktu mengumpulkan kayunya aja. Itu gawi gotong royong. Jaka seikung lah, mungkin sedikit aja.
Ini begotong royong mencari kayu gasan membakar Nabi Ibrahim. Sakampungan kompak hendak membakar Nabi Ibrahim. Sabulanan mencari kayunya. Hatta kana ar-rajulu yamradu fayaqul. Sampai-sampai nih ada seorang laki-laki nang saat itu ia sedang sakit. Lalu berkata, la in ufitu la ajma'anna hataban li Ibrahim. Seandainya aku sehat, sigar bugar, maka aku berjanji, aku berpartisipasi untuk mencariakan kayu bakar gasan membakar Nabi Ibrahim. Wa kanatil mar'atu tanzuru fi ba'di ma tatlubuh. Dan ada perempuan nang bernadar. Ya, misalnya nih, ulun amun hajat ulun kabul, na umpat jua ulun berpartisipasi dalam proses pembakaran Nabi Ibrahim. La in asobathu latahtobanna fi nari Ibrahim. Apabila hasil nang dihajat oleh perempuan tadi, maka aku umpat mencari kayu sampai ke binian-biniannya umpat menggeni. Wa ash'alu fi kulli nahiyatin minal hatabi naron fashta'alatin naru washtaddat. Maka mereka menyalakan api dari berbagai sisi, berbagai penjuru. Falam ya'lamu kaifa yalqa hatta in kanat tayru la yamurru biha fayahtariqu min shiddati wahjiha wa harriha. Sehingga ini misalnya inilah, ada misalnya lagi, sampai-sampai apabila ada burung lewat di atas bangunan tersebut, niscaya terbakar saking berkobar-kobarnya api. Fa'auqadu 'alaiha sab'ata ayyam. Lalu mereka membanam apinya itu selama berapa hari? Selama 7 hari. 7 hari bahasa kitanya tuh kalau hendak membanam, hendak mencari arangnya tuh 7 hari membiarkan api itu berkobar-kobar, menyala-nyala. Falamma aradu ayyalqau Ibrahim, manakala mereka ingin, ini kan bangunan, apinya singganalan, kayak apa cara memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api nih? Hendak beparak buhujung sorang nang apa innalillah juga beparak ke api. Burung aja nang kada langsung mengenai api itu melewat di atas. Kalau terbakar, hangus terbakar kepanasan. Apalagi kita nih misalnya beparak hendak melempar Nabi Ibrahim ke arah kubangan api tersebut. Faqila, ada riwayat tapi killah, iblis datang dan mengajarkan kepada kaum Raja Namrud cara kainina. Ini ideku nah, ujar iblis nih. Caranya supaya kawa melontarkan Nabi Ibrahim itu ke kubangan api, ulah alat pelontar. Jadi Nabi Ibrahim andak di pelontaran situ. Tak langsung langsung otomatis gugur ke api. Itu iblis lah. Jadi iblis ini amun nang kakak ini tuh umpat jatuh berpartisipasi. Thumma amadu ila Ibrahim faqayyaduhu wa rafa'uhu ala ra'sil bunyan. Maka mereka mengikat dan mengangkat Nabi Ibrahim, meletakkan di atas bangunan yang berkobar api, yang api tadi berkobar-kobar. Wa wada'uhu fil manjaniqi muqayyadan maglulan. Jadi sidin diikat, terbelenggu dan dilempar. Pasohatis sama'u wal ardu wa man fihima minal malaikati. Lalu gemparlah penduduk langit dan penduduk bumi. Artinya para malaikat nih. Pasohatis sama'u wal ardu, penduduk langit dan penduduk bumi gempar. Ya Rob, kekasih pian. Ya Rob, amun Nabi Ibrahim meninggal, siapa yang akan meneruskan agama pian ya Allah? Penduduk langit lawan penduduk bumi, cuman kita kada mendengar. Penduduk bumi kada manusia dan jin kada mendengar.
Wa man fihima minal malaikati wa jami'il khalqi illa tsaqalain, melainkan dua kelompok atau dua jenis nang kada gempar, yaitu manusia dan jin. Kan dalam burdah itu ada syair dalam burdah, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabi wa min ajami. Nabi Muhammad itu sayyidul kaunain, penghulu, tokoh paling mulia, tokoh teragung baik itu di dunia maupun di akhirat. Wathaqalain, tokoh termulia baik dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi lugat, thaqal itu kan berat. Kenapa manusia dan jin itu diberi istilah dengan thaqalain? Thaqalan itu karena manusia dan jin itulah yang membebani bumi dengan perbuatan dosa. Jadi dianggap berat. Jin lawan manusia nih, bang nama olah berat dunia dengan gawian maksiat. Jadi falamma aradu ilqa'ahu finnar, manakala mereka kaum Raja Namrud ingin melemparkan Nabi Ibrahim ke api, atahu khazinul miyah, datang malaikat yang bertugas mengurusi urusan air atau urusan hujan. Lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, wa qala in aratta ahmattun nar, apabila pian hendak wahai Nabi Ibrahim ulun padamakan api nina, ulun turunakan hujan. Dalam artian kan sidin yang ditugasakan oleh Allah Ta'ala nang mengurus masalah hujan, masalah banyu. Malaikat wa atahu khazinul hawa, lalu datang lagi malaikat yang ditugaskan mengatur angin. Lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, in syi'ta tayyartun nara fil hawa, apabila pian baka hendak wahai Nabi Ibrahim ulun terbangkan api ini sehingga api ini kada mau beparak lawan pian, tatiup ke lain, berpindah ke lain. Bila Nabi Ibrahim beparak, bejauh apinya, karena tertiup angin. Faqala Ibrahim, nah ini yang menjadi ibrah gasan kita lah. Faqala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, la hajatali ilaikum, aku kada ada bisi hajat lawan buhan sampian. Artinya iktimatnya, tafwidnya berserah kepada Allah, kada kepada yang lain. La hajatali ilaikum hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi nang dibaca Nabi Ibrahim ketika mendapat musibah hendak dibakar, yang dibaca sidin hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong, dan cukuplah Allah sebagai penolong dan sebagai tujuan untuk berserah diri. Ruwiya annahu qala hina awthaquhu liyulquhu finnar, la ilaha illa anta, ada juga bacaannya la ilaha illa anta subhanak, lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Thumma ramau bihi fil manjanik ilan nar, fastaqbalahu Jibril faqala ya Ibrahim, sudah malaikat yang mengurusi masalah banyu datang, mengurusi masalah angin datang. Malaikat Jibril pulang, sayyidul malaikah, penghulunya daripada malaikat-malaikat, pemimpin daripada malaikat-malaikat, datang kepada Nabi Ibrahim. Adakah pian hajat pun wahai Nabi Ibrahim? Qala, apa ujar Nabi Ibrahim? Ama ilaika fala,
kalau lawan pian ampun maaf pun kadada ulun bisi hajat lawan pian. Qala Jibril fas'al rabbak, takuni pang minta mohon kepada Tuhanmu, mohon kepada Allah. Faqala Ibrahim hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup dari permintaanku, artinya cukup kada perlu aku meminta, Allah Ta'ala tahu nih keadaan hatiku, keadaan aku sekarang nih di mapa, nyaman kah sakit kah, Allah Ta'ala tahu aja. Ilmuhu bihali, Allah Ta'ala itu maha tahu dengan kondisi lawan yang terjadi lawan aku sekarang. Ini sama seperti syair lah, kan ada syair qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup Allah Ta'ala tahu aja kisah aku, daripada kada mesti aku memohon, kada mesti aku ingin itu ingin ini. Allah Ta'ala tahu nang lebih pas lawan ampun di aku, yang cocok lawan aku Allah Ta'ala yang tahu. Wa kana waqta ilqaihi fiha ibnu sitta asyrata sanatan. Jadi waktu terjadinya Nabi Ibrahim ini hendak dibakar pada umur 16 tahun. 16 tahun sidin ketika hendak dibakar itu, nah artinya cerdasnya itu sejak umur sudah masih muda belia cerdas sudah. Kawa mendebat kaum sidin. Wakila ibnu sittin wa isyrin, ada juga riwayat yang mengatakan tapi qil itu 26 tahun. Walamma ulqiya fiha ja'ala kulla syai'in yutfi'un nara illa al-wazqa. Dan ketika Nabi Ibrahim itu dilontarkan ke dalam api, seberataan binatang-binatang yang ada di sekitar situ mencoba dengan segala kemampuan yang inya bisa mencoba untuk meniup api itu supaya padam, kecuali cicak, kecuali cacak. Nah cacak malah kada berusaha meniup, dan dengan sebab inilah riwayatnya cacak itu disuruh untuk dibunuh atau dibunuh tadi. Jadi dari sini kita dapat mengambil faidah, Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita untuk tawakal. Untuk tawakal. Tawakal itu adalah tafwidul amr ilallah wal i'timadu ilaihi. Artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Di sini kalau kita ingin lebih tenang atau lebih istilahnya lebih kuat referensi, berkata As-Sayyid rahimahullahu ta'ala fi ta'rifatu Sayyid lah, at-tawakkul huwa thiqatu bima indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Yang namanya tawakal itu adalah kuat pagangan hati itu lawan Allah Ta'ala aja, dan putus asa terhadap apa yang ada dengan makhluk. Nabi Ibrahim mengajarkan biar Sayyiduna Jibril datang, malaikat-malaikat datang memberi bantuan, hendak membantu nih, tetap aku Allah Ta'ala aja, kada nang lain. Ampun maaf, aku lawan Allah Ta'ala aja. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, Sayyiduna Jibril, malaikat-malaikat itu bukan Allah Ta'ala. Lalu di sini muncul masalah lah. Terkadang orang memaham tawakal itu benyem sudah hajar. Apa ada nah? Ini misalnya sudah hai berdiam hai kita. Kadada mencari asbab, mencari kalwai, ini hendak makan, ini parut lapar, otomatis hati ini hendak makan. Lalu kita tawakal aja lawan Allah Ta'ala. Bisa ikan Allah Ta'ala menganyangakan. Oke, apakah caranya jar? Nah di sini yang terkadang ini yang menyebabkan, ini kan biasanya membicarakan tentang tawakal ini ilmu
ilmu tasawuf. Artinya apa? Gara-gara kita salah memaham, benyem aja pokoknya. Kadosa pakai kadosa disuap, kanyang aja insyaallah amun Allah Ta'ala tuh mahandaki makanan sampai ke muntung jar. Maka insyaallah kita kanyang. Artinya kada melakukan asbab. Jadi maksud tawakal di sini adalah seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, faqad jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala naqatin lahu faqala. Ada datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dengan mengendarai onta. Faqala, lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ursilu naqati wa atawakkal." Ulun biarakan aja kah unta ulun ini nah kada diikat-ikat lalu ulun bertawakal lawan Allah Ta'ala. Tasara Allah Ta'ala ini hendak kabur ka diambil orang ka biar aja kita benyem aja pokoknya ya Allah, pokoknya ya Rasulullah ulun hendak bertawakal. Lalu apa ujar Rasul? Apa sabda Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "I'qilha wa tawakkal." Ikat, berusaha, berikhtiar, begawi. Jangan benyem. Lalu hanya tawakal. Jadi menurut ulama di sini yang namanya tawakal itu mahalluhu fil qalbi, gawian hati. Jadi yang tawakal itu hati. Asbab pang tetap kita memakai asbab. Kita hendak sugih, berusaha. Jangan misalnya aku benyem aja insyaallah amun Allah Ta'ala itu menyugihkan, tawakal aja berserah diri lawan Allah Ta'ala. Di sini yang menyebabkan kenapa tasawuf itu jadi disambat orang. Tujar belajar tasawuf nah asalnya rajin bakoler. Gara-gara belajar tasawuf jar, belajar hakikat bakoler kenapa jar? Nah, iya pangdah jar. Koler aku aja belajar tasawuf. Kenapa? Tuh jar asalnya rajin dia beribadah. Gara-gara belajar tasawuf, pindah kada terlihat lagi di masjid, pindah kada terlihat lagi di pengajian. Kenapa? Sudah tawakal aja jar. Insyaallah amun kita masuk surga, masuk neraka. Sudah ada tulisannya. Padahal tetap dalam agama i'qilha. Artinya ikat untamu itu nah. Kita tuh kada tahu kita ini surga kah neraka. Cuman ulah ciri-ciri kita ini masuk surga. Ciri-cirinya apa? Bawa beribadah, bawa bergerak. Ciri-ciri orang sugih apa? Berdagang, bawa berusaha. Ciri-ciri orang alim apa? Oh, pacangan alim nih jar. Bawa belajar, bawa mengaji. Jangan aku hendak jadi orang alim. Sudah hajar insyaallah amun kita taniat tawakal jalan Allah Ta'ala kadusagen di rumah aja kita berdiaman. Nah, inilah yang menyebabkan tasawuf rusak. Maka bagus ada sebuah perkataan, Islam itu sempurna. Saya seorang muslim, Islam itu sempurna. Sedangkan saya tidak. Aku ini kada sempurna. Jika aku salah, salahkan aku. Apabila aku yang salah, aku yang disalahkan. Bukan agamaku, lain agama yang disalahkan. Artinya nih kita orang Islam. Islam itu bujur aja. Tapi oknum di kitanya ini nang maolah salah. Jangan gara-gara kita nang ampun gawian nih. Islam nang disalahkan. Bahasa kitanya toh. Di rumah itu ada nang menggawi gawian kada baik. Jangan rumahnya nang dihancur. Tapi nang ditindak, nang dibaiki oknum nang kada baik. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang itu enggan belajar tasawuf. Maka tasawuf ini juga nang amaliyah hati itulah. Kayak apa aja bagusnya fisik, kayak apa aja bagusnya nih gawian, tapi riya, tapi sum'ah, tapi ujub, tapi berpegang kepada selain Allah, maka hukumnya syirik khafi. Kenapa? Karena menyekutukan Allah Ta'ala seakan-akan ada yang bisi kudrat, bisi kuasa selain Allah Ta'ala. Contohnya apa? Kadang-kadang kita kada terasa panglah. Kadang-kadang kita kada terasa. Nih misalnya orang nih lagi musim pandemi nih.
Orang berusaha ngalih, bah tenang aja jar, aku bisi banyak bara, aku banyak bisi toko. Besandar ke toko, besandar ke bara, kada ingat lawan Allah Ta'ala. Satu dah sifat tawakal ternyata kita kada beres. Itu belum lagi sifat-sifat yang lain, sifat kibirnya, sifat sum'ahnya, sifat tawakal nang kada beres. Maka sama-sama kita mujakarah ini semoga ada pengingat bagi diri kita masing-masing supaya bemula barang. Bahasa kita tuh bemula. Kalau mulai baharian sudah bepegang teguh lawan nang ngarannya aku banyak bisi duit, tanang aja. Banyak aja bisi duit. Aku bisi dokter ahli, aku bisi dokter pribadi. Jangan khawatir, kada usah takut gering, kada usah takut ini itu. Ada aja dokter. Kada ingat lagi Allah Ta'ala. Besandar lawan dokter. Dokter siapa? Dokter hamba. Duit siapa? Duit hamba. Maka dari situlah semoga kita ingat bermula barang apabila misalnya nih kita belum mula-mula lagi nih. Mengarahkan hati supaya melatih-latih mengurangi i'timad kepada selain Allah, dimulayakan barang. Semoga dengan mujakarah kita ini ada berkah dan ada manfaatnya, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan supaya kita dapat mengamalkan apa yang kita baca, terlebih khusus bagi mukri sendiri maupun kepada jamaah sebarataan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Ta'ala memberikan hati kita ya, hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah. Dan pada akhirnya semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam surganya, surga Firdaus bighairi hisab. Wa ila ma nawabihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimata bis syahadah. Ighfirillahumma lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.